Cara mendapat perhatian. Menyiapkan penampilan yang tepat berinteraksi dengan orang lain membuat keberadaan yang kuat. Anda merasa punya banyak kelebihan tapi hanya berakhir sebagai pemanis di tengah-tengah kumpulan orang, apapun tujuannya, baik itu untuk mendatangkan pelanggan atau mitra bisnis baru atau menarik perhatian teman atau calon pacar. WikiHow bisa membantu Anda menarik perhatian positif yang Anda inginkan dengan cara yang sehat dan produktif. Cukup mulai membaca langkah pertama di bawah. Bagian 1. Menyiapkan penampilan yang tepat. 1. Berpakaian dengan baik. Berpakaianlah sesuai tujuan Anda, misalnya mengajar, menjadi CEO masa depan, atau bertemu dengan pasangan. Anda harus terlihat memiliki tujuan yang serius dan membahas apa yang hadapi dengan serius, dan yang lebih penting, menghadapi orang lain dengan serius. Gunakan pakaian yang menunjang tubuh Anda, bersih, dan tidak memiliki noda dan lubang atau sobekan. Setrika pakaian Anda jika berkerut, dan luangkan waktu untuk memilih pakaian yang tepat. Jika Anda tidak tahu bagaimana berpakaian dengan tepat, carilah ide dari toko pakaian populer seperti H&M dan Zara. Sampai Anda memiliki hubungan yang lebih nyaman dengan orang lain, baik itu mitra bisnis atau teman, Anda harus menggunakan yang nyaman dia lihat dan menarik perhatiannya, bukan perhatian Anda sendiri saja. Ini berarti meskipun Anda suka kemeja yang ketat, mungkin sebaiknya Anda tidak menggunakannya jika itu akan membuat lawan bicara Anda merasa canggung. 2. Pastikan penampilan Anda tidak ketinggalan zaman. Model rambut, pakaian, dan makeup Anda, jika Anda menggunakannya, harus memperlihatkan bahwa Anda tidak hidup di masa lalu. Ketika Anda berpakaian dengan gaya yang terlalu aneh atau kuno, itu akan memberi kesan bahwa Anda kesulitan hidup di masa kini dan masih terpaku pada masa lalu. Aturan ini juga berlaku pada bisnis jika ingin mendapat perhatian. Ini bukan berarti Anda harus benar-benar baru dan inovatif, tapi paling tidak Anda harus bisa dikenal sebagai perusahaan yang sesuai dengan zaman dan tahu bagaimana hidup masyarakat banyak sekarang ini. 3. Berpakaian dengan warna yang tegas. Menggunakan warna yang tegas untuk pakaian, aksesoris, dan makeup, atau iklan Anda, akan memperlihatkan pendekatan hidup yang berani dan muda. Ini biasanya adalah hal yang bagus. Meskipun Anda harus sedikit menyesuaikannya di dunia bisnis, misalnya menggunakan warna yang berani pada syal, bukan pada blus, tapi memiliki sesuatu yang mencolok di satu titik akan selalu memberikan tanda kepribadian yang positif dan inisiatif. Banyak penelitian yang memperlihatkan bahwa untuk menarik perhatian pria, mengenakan warna merah adalah pilihan yang paling efektif. Tapi ini harus diaplikasikan secara hati-hati. Jika warna kulit Anda agak memerah, mengenakan pakaian merah bisa membuat warna kulit Anda makin terlihat. Seseorang dengan warna kulit yang sangat gelap akan terlihat bagus dengan pakaian kuning, sementara seorang dengan warna kulit yang sedang akan cocok menggunakan warna pirus. 4. Jaga kebersihan tubuh. Tidak memiliki kebersihan tubuh yang bagus mengindikasikan bahwa Anda tidak menghargai diri sendiri. Lantas mengapa orang lain harus menghargai dan memperhatikan Anda jika Anda bahkan tidak menghargai diri sendiri? Bersihkan rambut dan tubuh Anda secara rutin, bersihkan wajah, dan lakukan beberapa hal lain seperti sikat gigi. 5. Pastikan tubuh Anda wangi. Bau badan yang tidak enak bisa membuat orang malas mendekati Anda, bahkan jika Anda punya penampilan menarik sekalipun. Mandilah secara rutin, gunakan deodoran, gunakan pengharum mulut, dan semprot sedikit parfum yang wanginya enak. Tidak ada teori pasti mengenai wangi seperti apa yang disukai oleh semua orang atau jenis kelamin tertentu. Tapi pada umumnya, wangi yang bersih dan segar dari sitrus seperti jeruk dan lemon disukai cukup banyak orang. Cocokkan wangi dengan kepribadian Anda. Dengan begitu wangi Anda akan semakin menarik perhatian orang lain. 6. Jangan mengabaikan kuku dan tangan Anda. Kuku yang hancur karena sering digigit memperlihatkan bahwa Anda adalah orang yang sering gugup, meskipun itu mungkin tidak benar.
Selain itu, tangan yang kering dan kulitnya terkupas tentu tidak nyaman untuk diajak berjabat tangan. Anda ingin tangan Anda bisa mengundang orang lain, karena tangan Anda bisa memperlihatkan orang seperti apa Anda sebenarnya. Pastikan kuku Anda bersih dan menarik, dan gunakan pelembab untuk membuat tangan Anda tetap halus dan enak disentuh. 7. Biarkan kepribadian Anda bersinar. Tapi, jangan juga menjadi orang yang ikut-ikutan. Anda tidak harus, dan tidak boleh, sekedar ikut-ikutan tren. Perlihatkan individualitas dan jati diri Anda yang sebenarnya. Tentukan bagaimana Anda akan tampil agar bisa membuat kepribadian Anda terpancar, tapi tetap terkendali dan sesuai dengan apa yang ingin dilihat orang lain. Menjadi terlalu belak-belakan bisa saja membuat orang menjauhi Anda, tapi menjadi sedikit unik biasanya bisa mengundang banyak perhatian. Bagian 2. Berinteraksi dengan orang lain. 1. Jadilah seorang yang tulen dan bisa nyambung. Jika Anda ingin mendapat perhatian dari orang lain, baik itu untuk menjual produk atau mendapat pacar, Anda harus bisa nyambung dengan mereka. Mereka harus bisa mengenai dan merasa terhubung dengan Anda. Mereka harus yakin bahwa perkataan Anda memang mencerminkan diri Anda sendiri. Suka tidak suka, seperti itulah sifat alami manusia. Ini berarti Anda harus mau memperlihatkan kelemahan Anda dan tidak berusaha membuat diri Anda terlihat seperti manusia super. Jangan melakukannya secara berlebihan. Anda harus terlihat masuk akal, nyata, dan jelas. Intinya, Anda harus terlihat jujur dan tulus. Ketika Anda tidak bisa nyambung dengan orang lain, mereka akan merasa sedang mendengar cerita bohong dan merasa dimanipulasi. Biarkan mereka melihat kenyataan yang lebih baik dari apa yang mereka yakini. Dengan begitu tidak hanya termotivasi, mereka akan merasa Anda adalah sesuatu yang memang mereka bisa dan layak dapatkan. Ini juga berlaku untuk mereka yang merasa lebih rendah dari orang-orang sebaya atau sederajat di kelompoknya. Biarkan mereka melihat bahwa Anda mengakui kekurangan Anda tapi benar-benar berusaha untuk memperbaiki diri. Mereka akan memberikan Anda kesempatan, karena mereka berharap orang lain juga akan memberikan mereka kesempatan. Jangan mengatakan hal yang Anda tidak maksudkan dengan sungguh-sungguh atau tertawa pada lelucon yang tidak Anda pahami atau menurut Anda tidak lucu. Orang bisa tahu kapan Anda berbohong dan berpura-pura. Anda juga harus menghindari perkataan yang sudah disiapkan sebelumnya. Anda tidak ingin terdengar seperti iklan radio berjalan, karena Anda akan terdengar manipulatif dan palsu. Bicaralah dari hati. 2. Positiflah. Tidak ada suka dengan orang yang selalu negatif. Semua orang tahu apa saja hal yang bisa dibilang mustahil. Mereka tahu bahwa hidup itu kadang sulit dan menyedihkan. Karena itu, mereka perlu tahu bahwa pada akhirnya semuanya akan membaik. Semua orang yang pernah menjalani masa berat, ya, semua orang, pasti mencari orang yang bisa meyakinkan mereka bahwa hidup ini akan membaik. Mulailah dengan mencari hikmah dan sisi positif dari segala situasi, termasuk situasi yang berat. Anda juga harus menghindar dari kebiasaan mengeluh dengan cara berhenti mengeluh dan membantu orang lain berhenti mengeluh juga. 3. Perlihatkan kepercayaan diri. Semua orang suka seseorang yang percaya diri. Lucunya, hanya sedikit orang punya kepercayaan diri. Pada akhirnya, Anda harus berpura-pura percaya diri. Jangan merendahkan diri sendiri, kecuali Anda ingin melakukan sindiran kecil untuk membuat sebuah lelucon mengenai diri sendiri. Anda juga sebaiknya mau mengeluarkan pendapat Anda dan mau mendekati orang lain dan memulai percakapan dengannya. Terkadang sulit menemukan keseimbangan antara menjadi percaya diri dengan menjadi arogan. Jangan mencoba memulai percakapan yang membahas diri sendiri. Fokuslah pada merasa nyaman dan senang dengan apa yang Anda miliki untuk orang lain, dan perlihatkan dan berikan pada mereka, daripada mencoba mencari tahu apa yang orang lain miliki untuk Anda. 4. Tahu apa yang Anda bicarakan. Baik itu untuk membuat teman baru, mengambil posisi pemimpin di kelas, atau menjual produk ke investor, penting untuk tahu apa yang sebenarnya Anda bicarakan.
Orang biasanya tahu kapan Anda sebenarnya tidak tahu apa yang Anda sendiri ucapkan. Ini bukan berarti Anda harus bersikap seperti orang yang sok tahu atau menyombongkan keahlian Anda tiap saat. Yang dimaksud adalah jangan mengaku ahli dalam melakukan sesuatu yang Anda sebenarnya tidak begitu paham hanya untuk menarik perhatian orang. 5. Jadilah orang yang asyik dan menarik. Anda harus mau tampil sedikit berbeda. Anda harus bisa menawarkan sesuatu yang tidak membosankan yang sudah sering dilihat. Biasanya, ini berarti memberanikan diri untuk melakukan sesuatu. Hanya duduk dan mengikuti apa yang sudah ada dan berlaku tentu bukanlah hal yang menarik. Jadilah sedikit sulit ditebak dan mau mengambil risiko. Cara ini dijamin bisa menarik perhatian semua orang, dari pelanggan hingga calon teman. Orang cenderung merasa menjalani hidup yang membosankan. Ketika mereka melihat seseorang melakukan sesuatu yang menarik, mereka merasa memiliki kesempatan untuk merasa bahwa mereka juga bisa menarik dengan cara berhubungan dengan Anda. 6. Jadilah orang yang dikenali banyak orang. Anda harus ramah ketika bicara dengan orang yang baru dikenal. Anda tidak mau dianggap sebagai orang yang dingin dan sulit didekati. Itu akan membuat suasana ketika Anda mencoba mengembangkan hubungan dengan seseorang menjadi canggung dan tegang. Tapi Anda tentu tidak ingin bersikap sok akrab. Cukup buka diri dan gunakan bahasa dan postur tubuh yang memperlihatkan bahwa Anda mau menerima orang lain. Misalnya, daripada menyilangkan tangan ketika bicara, buat gestur dengan tangan dan perlihatkan senyum Anda. 7. Perhatikan orang lain dengan baik. Agar bisa mendapat perhatian yang positif, Anda harus belajar cara membaca orang lain. Penting untuk tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Perhatikan bagaimana bahasa tubuh dan perkataan orang lain. Selain itu Anda juga perlu tahu perasaan seperti apa yang diperlihatkan seseorang dan apa yang mereka katakan tentang kejadian dalam hidup mereka, sehingga Anda bisa membuat tebakan yang tepat mengenai apa yang bisa menarik perhatiannya di saat itu. Jika dia terlihat ingin segera mengakhiri percakapan, Anda sebaiknya mundur untuk sementara dan berpisah darinya dengan sopan. 8. Kembangkan sebuah hubungan. Ketika Anda ingin mendapat perhatian dari orang lain, Anda perlu membuatnya merasa terhubung dengan Anda. Dia harus merasa seolah kalian paham dan peduli satu sama lain. Dia juga harus merasa bahwa Anda peduli terhadap kebaikan dan kebahagiaannya. Lakukan ini dengan membuat dan memperlihatkan simpati padanya. Ketika dia sedang mengalami hari yang berat, dia ingin Anda benar-benar mendengarkan masalah yang dia ceritakan dan membuatnya kembali tersenyum, meskipun itu tidak akan memberi keuntungan jelas pada Anda. Dia juga harus merasa bahwa Anda selalu mendukung dan menyemangatinya. Kritik dan penilaian sepihak hanya akan membuat hubungan Anda dengannya semakin jauh. Jadi, jadilah orang yang mendukungnya dan ketika dia membuat pilihan yang buruk, daripada menghakimi, bahwa dia menuju solusi yang lebih baik. 9. Gugah semangat petualangannya. Manusia secara alami ingin dilihat sebagai pahlawan di dunia atau kisahnya masing-masing, dan bukan sebagai penghias. Jika Anda bisa membuat orang lain merasa seperti itu, Anda bisa mendapat banyak perhatian dari orang lain. Gugah rasa penasaran orang lain dengan memberikannya sebuah teka-teki yang harus dipecahkan dan menjanjikan imbalan. Gugah kecintaannya akan cerita dengan mengatakan sebuah cerita dengan akhir yang bahagia yang mirip dengan pengalaman pribadi orang tersebut. Ceritakan juga cerita Anda sendiri tapi dalam sudut pandang dia adalah seorang pahlawan. Apapun yang Anda inginkan darinya, ini akan membantu menarik perhatiannya. 10. Buat orang lain merasa penting. Sama dengan bagaimana Anda perlu merasa seperti karakter utama dalam cerita, orang ingin merasa penting. Ini akan membantu gagasan bahwa kita adalah karakter sampingan di cerita orang lain dan membantunya membuat dampak pada hidup orang lain atau orang banyak. Buat dia merasa penting dengan memberi cara yang mudah untuk membantu Anda atau membantunya melihat peran positif yang dia pegang dalam hidupnya. Misalnya,
Jika Anda bukanlah orang yang populer tapi ingin membuat teman, carilah orang yang lebih populer yang cenderung lebih ramah dari orang lain dan katakan aku kesulitan membuat teman dan tampaknya kamu mudah akrab dengan orang lain. Bisa membantuku belajar agar lebih ahli dalam membuat teman. Jika Anda ingin menarik perhatian calon mitra bisnis, katakan hal seperti kami di sini mengagumi cara Anda menjalankan perusahaan selama bertahun-tahun. Bagi saya pribadi, perusahaan Anda adalah panutan bagi industri ini. Kami akan sangat senang jika bisa bekerja bersama dan membawa semangat inovasi perusahaan Anda ke perusahaan kami. 11. Beri orang alasan untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Anda harus memperlihatkan bahwa Anda punya sesuatu yang berharga untuk ditawarkan ke orang lain. Untuk konteks hubungan asmara, persahabatan, dan kemitraan, ini berarti memberi sebanyak yang Anda peroleh atau ambil. Ini juga berarti menjadi orang yang benar-benar matang dengan karakteristik yang pantas diperhitungkan. Untuk konteks bisnis, ini berarti memperlihatkan bahwa Anda bisa menawarkan hal yang lebih baik ke pelanggan Anda dibandingkan dengan pesaing, meskipun kelebihan itu hanya sesederhana keseimbangan antara kepuasan emosional dan fisik yang lebih baik. Hadirlah untuk orang lain ketika dia sedang mengalami masa sulit. Bantu mengatasi masalahnya akan membuat pengorbanan untuknya tanpa pamrih sama sekali. Dia akan mengingat bagaimana Anda berusaha demi kebaikannya. Ini juga berarti Anda harus menekankan dan memperlihatkan mengapa Anda berbeda. Akan ada orang yang memiliki cerita atau penawaran yang kurang lebih mirip. Anda harus memperlihatkan apa yang bisa Anda lakukan dan tidak bisa dilakukan orang lain. Ini bisa berupa apa saja mulai dari fitur unik atau sesuatu yang tidak begitu nyata seperti pendekatan yang lebih etis dan sopan. 12. Jujurlah. Terkadang ketika Anda ingin mendapat perhatian dari orang lain, Anda harus mengatakan apa yang ingin dikatakan. Ini sangat penting terutama ketika Anda mencoba menarik perhatian dalam konteks hubungan asmara. Aspek ini juga bisa menjadi langkah yang berbahaya, tapi memang itulah yang perlu dilakukan untuk membuat diri Anda dipahami dan nyambung dengan orang lain. Terkadang orang lain tidak bisa memahami diri sendiri sampai Anda memperlihatkan padanya. Jika Anda tidak berhasil menggunakan metode lain di atas, Anda bisa menarik rasa kemanusiaannya dengan memperlihatkan rasa kemanusiaan Anda sendiri. Bagian 3. Membuat keberadaan yang kuat. 1. Berani mengambil tantangan. Seorang yang tidak takut menerima tantangan yang dihindari oleh orang lain adalah seorang yang akan mendapat perhatian. Kami tidak menyuruh Anda bermain skateboard untuk melompat dari tebing. Anda sebaiknya mulai memilih topik laporan yang sulit, memilih karir yang memang memerlukan kerja keras, atau membuat produk yang benar-benar baru. Lakukan sesuatu yang semua orang akan lihat dan mengatakan, wah, tak kusangka ada orang yang cukup berani melakukan itu. Ini tidak hanya menarik perhatian orang, tapi juga rasa hormat, dan itu adalah bentuk perhatian yang benar-benar Anda inginkan. Nasihat ini juga berlaku ketika sedang mencari pacar. Calon pacar ingin melihat Anda berani dan bisa mengatasi aspek hidup yang lebih menantang. Anda harus bisa menyeimbangkan risiko dan imbalan ketika mengambil tantangan. Jika tantangannya berbahaya, Anda harus menjamin imbalan yang diperoleh setimpal dengan apa yang harus Anda lalui. 2. Temukan dan bangga dengan bakat Anda. Bakat itu seksi dan menarik perhatian orang, baik orang tersebut adalah calon pacar atau calon pelanggan. Semua orang ingin tahu wanita yang jago bermain gitar di sekolah Anda. Semua orang ingin tahu pria yang membuat desain baju yang bisa masuk ke majalah mode terkenal. Semua orang ingin melakukan bisnis dengan perusahaan itu karena mereka melakukan periklanan dengan sangat efektif. Carilah bakat Anda, dan kembangkan bakat baru jika Anda tidak punya bakat yang Anda sukai, lalu banggalah dengan bakat tersebut dan perlihatkan ke seluruh dunia. Anda akan menemukan banyak keahlian keren yang bisa dipelajari di WikiHow.
Seringlah membaca website ini untuk mendapat ide dan melihat keahlian apa yang cocok dan menarik perhatian Anda. 3. Jadilah menarik sesuai dengan apa yang disukai orang lain. Sayangnya, Anda tidak bisa menjadi 100% seorang tulen yang hanya akan menarik perhatian diri sendiri. Memang, tampaknya hidup harus dijalani dengan cara seperti itu. Tapi ketika Anda hanya melakukan hal yang menyenangi diri sendiri, Anda berarti tidak peduli pada orang lain, dan membuat orang berpikir bahwa Anda egois dan tidak ingin bekerja bersama. Kendalikan pendekatan Anda dengan juga melakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang lain yang lebih luas. Dengan begitu orang lain akan melihat apa yang Anda lakukan dan melihat sesuatu yang bisa mereka dukung, meskipun hal tersebut unik dan tidak biasa. Misalnya, jika Anda suka pakaian mode lama, jangan benar-benar memasang gaya tahun 1950-an secara total. Campurlah gaya klasik Anda dengan gaya modern. Dengan begitu Anda bisa menonjolkan kepribadian Anda sembari tidak membuat orang lain membenci Anda. 4. Lakukan satu persatu, jangan sekaligus. Jangan berpindah tren begitu saja dengan cepat, atau mengubah minat dari yang satu ke yang lain. Itu akan memperlihatkan bahwa Anda melakukan sesuatu untuk mendapat perhatian dan kesannya Anda tidak begitu peduli terhadap apa yang Anda lakukan atau yang bisa menarik dan menyenangkan hati orang lain. Biarkan prosesnya terjadi secara alami dan berpindahlah dari satu area ke area yang lain secara perlahan. Misalnya, jangan dari menjual celana tiba-tiba menjual pelindung handphone. Cobalah berpindah dari menjual celana ke menjual aksesoris umum, lalu pindah ke benda-benda hiasan atau pelengkap seperti pelindung handphone. 5. Tegur orang lain. Anda ingin mengendalikan perhatian, bukan sekedar memintanya. Biasanya, Anda bisa melakukannya dengan menjadi ramah dan menyenangkan di mata orang lain. Tapi terkadang Anda akan bertemu dengan orang yang sangat arogan dan mengganggu apa yang Anda sedang coba tawarkan ke orang lain. Ketika seorang berlaku kurang ajar, menghancurkan pengalaman orang lain, atau secara umum bertindak jahat pada Anda, tegurlah dia. Biarkan dia tahu bahwa tindakannya tidak diinginkan dan dia bisa membawa perilaku negatifnya ke tempat lain. Memberi kritik yang membantu atau mencoba mencari solusi adalah pendekatan yang bagus. Tapi selalu mencari kekurangan dari segala hal tidak akan membantu Anda sama sekali. 6. Gunakan gestur dramatis secara bijak. Menggunakan gestur yang dramatis untuk mendapat perhatian adalah tindakan yang kekanak-kanakan dan cenderung membuat Anda menjadi seorang yang tidak layak didekati. Ini juga akan membuat Anda menjadi sulit ditebak, tidak punya tingkah laku yang layak, cenderung terlihat seperti tukang cari perhatian dan tentunya bukan seseorang yang layak mendapat perhatian. Contoh tingkah laku yang cari perhatian bisa Anda lihat di karakter banyak acara anak-anak belakangan ini. 7. Jadilah pemimpin. Ketika tidak ada orang yang mau mengambil tanggung jawab terhadap situasi tertentu, berani mengajukan diri akan membuat reputasi Anda naik menjadi orang yang layak diperhatikan. Anda akan dikenal sebagai seorang yang bisa diandalkan. Jadilah pemimpin dengan menjadi tegas, bijaksana, dan bisa mengambil keputusan. Penuhi harapan dan janji yang Anda buat dan berani mengambil risiko yang akan memberi manfaat bagi orang lain. Bertanggung jawablah dan bersikaplah dengan mulia ketika rencana Anda tidak berjalan sesuai keinginan. Tanpa sadar, Anda akan mendapat perhatian dari semua orang di sekitar Anda.